Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1046. Sun Bai memandang Zhao Qing di depannya, dan tiba-tiba menemukan bahwa orang ini menjadi sangat aneh. Di masa lalu, Zhao Qing, sebagai penatua agung di Aula Qianwu, luar biasa dan lembut, tetapi sekarang Zhao Qing tampaknya menjadi paranoid. Nyatanya, Sun Bai sudah memikirkannya sejak lama sebelum datang ke sini hari ini. Asetnya melebihi 100 miliar, di mana Salt Ring Energy menyumbang sebagian kecil. Pada tahun lalu, dia menyaksikan Li Xuan terbunuh, orang buta terbunuh, dan bahkan Qian Zhu hampir terbunuh tadi malam. Identitas sesepuh King Mutang awalnya merupakan pengakuan yang mulia, tetapi sekarang tampaknya menjadi jimat untuk mengingatkan hidup seseorang. Dia benar-benar ketakutan, sedemikian rupa sehingga dia memiliki ide untuk menyerahkan energi cincin selatan. Serahkan, amankan, setidaknya Anda masih memiliki aset hampir 100 miliar, bukankah itu tidak nyaman? Maka jika kamu ingin bertarung, kamu bisa terus bertarung. Aku tidak ingin terus bertarung dengan Stephen Lin. Kupikir jika aku terus bertarung seperti ini, aku hanya akan mati, kata Sun Bai. Kamu ingin berhenti? Zhao Qing bertanya, mengerutkan kening dan menatap Sun Bai. Zhao tua, saya berusia 74 tahun ini. Saya memiliki 3 putra dan 1 putri, dan 5 cucu, 3 cucu perempuan, dan 1 cucu. Bersama mereka setiap hari adalah hal yang paling membahagiakan bagi saya. Uang saya cukup, dan itu cukup untuk digunakan keturunan saya selama beberapa generasi. Saya meninggalkan King Mutang dan menyerahkan energi Nanhuan kepada Stephen Lin, sehingga saya dapat menghabiskan masa tua saya dengan damai dan stabil. Saya pikir ini sangat bagus. Sun Bai dikatakan. Jika kamu pergi, aku akan menjadi satu-satunya yang tersisa di aula Kingmu, cucu tua, kata Zhao Qing dengan wajah muram. Zhao tua, saya tidak berpikir Anda perlu tinggal di King Mutang lagi, menyerahkan real estate Baolong, dan pergi dengan aman, bukankah itu bagus? Tanya Sun Bai. Apakah menurutmu aku masih punya jalan keluar? Aku membunuh orang buta itu, dan Stephen Lin pasti mengetahuinya dari Qian Zhu. Aku ingin mundur, tetapi apakah Stephen Lin akan memberiku kesempatan? Aku tidak punya jalan keluar, tua cucu. Kata Zhao. Kata King. Hei, niat membunuhmu terlalu serius, orang buta tidak bersalah atas kematian. Kata Sun Bai. Bukankah aku melakukannya untuk King Mutang? Kamu baik-baik saja sekarang, kamu hanya ingin pergi setelah menepuk pantatmu, dan aku, apa yang harus aku lakukan? Zhao Qing bertanya dengan penuh semangat. Semua sebab dan akibat ditanam sendiri, Zhao tua, aku berencana menemukan Stephen Lin untuk pertikaian dalam 2 hari ke depan, sedangkan untukmu. Kamu bisa melakukannya sendiri, kata Sun Bai, bangkit dan berbalik untuk pergi. Old Sun, kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Zhao Qing dengan penuh semangat. Sun Bai berjalan maju dengan tegas, tanpa menjawab. Old Sun, kamu memaksaku melakukan ini. Zhao Qing mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat, lalu mengangkat telepon. Sisi lain, Sun Bai meninggalkan aula Kingmu dengan mobil. Memegang telepon, dia melihat nomor telepon Stephen Lin, berpikir lama dan menekan tombol panggil. Telepon berdering sebentar dan diangkat. Old Sun, suara Stephen Lin datang dari ujung telepon. Nasib, aku tidak ingin tinggal di aula Kingmu lagi, kata Sun Bai. Oh, ada apa? Tanya Stephen Lin. Aku takut, aku sangat takut, Li Xuan meninggal, orang buta itu meninggal, Qian Zhu hampir mati juga, aku tahu mungkin aku yang berikutnya, jadi aku ingin berhenti, mengetahui takdir, aku bersedia memberi dalam hidupku semua hak pengelolaan di Nanhuan Energy dipercayakan kepadamu, dan satu-satunya perubahan adalah perdamaian. Kata Sun Bai. Apakah kamu benar-benar memikirkannya?
Stephen Lin bertanya. Ya, energi cincin selatan, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku untuknya, kata Sun Bai. Tidak apa-apa, Stephen Lin berkata, selama Anda menyerahkan pengelolaan energi Nanhuan kepada saya, segala sesuatu di antara kita akan seolah-olah tidak pernah terjadi. Petik 2. Baiklah, saya akan mengatur masalah ini setelah saya kembali. Tunggu kabarku, paling lambat besok, kata Sun Bai. Oke, kata Stephen Lin, dan menutup telepon. Stephen Lin sedikit terkejut dengan reaksi Sun Bai, tapi masuk akal setelah memikirkannya. Hanya ada 2 tetua yang tersisa di Aula Kingmu, mereka hanya ada dalam nama, dan sangat dapat dimengerti jika Sun Bai ketakutan setelah Qian Zu mengatur apa yang terjadi kemarin. Jika dia bisa mengalahkan orang lain tanpa bertarung, Stephen Lin secara alami tidak akan bersikeras melakukan apapun pada Sun Bai. Bagaimanapun, Sun Bai tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Satu-satunya hal yang tidak dapat dimaafkan adalah Zhao Qing. Zhao Qing, ada cahaya dingin di mata Stephen Lin. Ini adalah satu-satunya orang yang harus mati di Aula Kingmu. Tempat lain. Setelah Sun Bai menutup telepon, dia akan memanggil asistennya untuk membiarkan dia menangani masalah serah terima. Saat itu, Zhao Qing menelepon. Sun Bai ragu sejenak, lalu menjawab telepon. Old Sun, apakah kamu benar-benar tidak mau melawan Stephen Lin denganku? Zhao Qing bertanya. Zhao tua, aku sudah membuatnya sangat jelas. Aku lelah dan takut, dan aku ingin menasihatimu, kamu tidak muda lagi, jangan khawatir tentang itu lagi, kata Sun Bai. Yah, karena kamu sudah membuat keputusan, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, cucu tua, sapa putra dan cucumu, kata Zhao Qing. Apa? Sun Bai bertanya dengan wajah kaku. Pada saat ini, beberapa suara familiar datang dari ujung telepon. Ayah, selamatkan kami, ayah. Kakek, aku sangat takut. Zhao Qing, beraninya kau menyerang keluargaku, teriak Sun Bai bersemangat. Kamu memaksaku, Old Sun, aku telah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Begitu kamu menyerahkan energi dari cincin selatan ke Stephen Lin, itu akan menjadi seperti musuh yang kuat bagiku. Aku tidak bisa membiarkan hal seperti itu muncul, kata Zhao Qing. Zhao Qing, Anda tidak dapat memiliki garis bawah dalam hidup. Tidak peduli seberapa keras Stephen Lin bertarung dengan kami, dia tidak pernah menyerang keluarga kami. Anda bertindak terlalu jauh. Zhao Qing, segera lepaskan keluarga saya. Saya akan mentraktir hal ini tidak pernah terjadi, kata Sun Bai. Jangan bandingkan aku dengan Stephen Lin. Apa itu Stephen Lin? Dia hanya bajingan yang beruntung. Old Sun, jika kamu tidak ingin mengumpulkan mayat keluargamu, kamu bisa memberiku energi cincin selatanmu. Jangan, saya tidak ingin berbicara dengan Stephen Lin. Biarkan saya melakukan pertarungan yang menentukan, kata Zhao Qing. Aku sudah menelepon Stephen Lin dan berjanji padanya untuk memberinya energi cincin selatanku, kata Sun Bai. Cukup cepat bagimu untuk menyerah. Jika kamu ingin keluargamu mati, maka kamu dapat menyerahkan energi Nanhuan kepada Stephen Lin. Jika kamu tidak mau, maka lakukan apa yang aku katakan. Aku akan menunggu jawabanmu besok. Petik 2 titik, kata Zhao Qing, dan menutup telepon. Zhao Qing, kamu. Sun Bai masih ingin mengatakan sesuatu, tapi yang bisa dia dengar hanyalah bunyi bip. Bajingan. Sun Bai dengan marah membanting telepon ke tanah. Zhao Qing, kamu sudah gila, kamu bajingan, kamu sudah gila. Sun Bai meraung dengan penuh semangat. Keesokan paginya, Southling Energy mengeluarkan pengumuman. Sun Bai, manajer Nanhuan Energy, tidak dapat terus mengelola Nanhuan Energy karena masalah fisik, jadi dia menyerahkan pengelolaan Nanhuan Energy kepada Zhao Qing, kepala tetua Balai Kingmu. Stephen Lin sedang sarapan di rumah ketika dia mendengar berita itu. Begitu berita itu keluar, dia sudah mengetahuinya. Ini kecelakaan, kata Stephen Lin pada dirinya sendiri.
Menurutnya, karena Sun Bai telah menyatakan kemarin bahwa dia akan memberinya energi dari cincin selatan, dia harus memberinya energi dari cincin selatan hari ini. Itu juga akan menyinggung perasaannya sampai mati, yang tidak akan bermanfaat bagi Sun Bai. Oleh karena itu, dari kemarin hingga sekarang, pasti ada semacam kecelakaan yang menimpa Sun Bai, itulah sebabnya dia tiba-tiba mengubah keputusannya. Saat ini, ponsel Stephen Lin berdering. Telepon itu dari Dong Jian. Patriark, menurut informasi yang baru saja ditemukan, keluarga Sun Bai diculik oleh Zhao Qing, kata Dong Jian. Apa? Stephen Lin mengerutkan kening, dan bertanya, apakah Zhao Qing gila? Di mana Sun Bai Ren? Aku tidak tahu, dia pergi ke Nanhuan Energy hari ini dan menghilang setelah menandatangani pernyataan itu. Kata Dong Jian. Atur orang untuk menemukan Sun Bai, kata Stephen Lin. Oke. Setelah menutup telepon, ponsel Stephen Lin berdering lagi, dan Sun Bai yang menelepon. Di mana kamu? Stephen Lin menjawab telepon dan bertanya. Aku di sini di gudang barat di utara kota, datang ke sini, kata Sun Bai. Mengapa kamu di sana? Apakah Zhao Qing ada di sisimu? Tanya Stephen Lin. Dengan sekejap, Sun Bai menutup telepon dan tidak menjawab kata-kata Stephen Lin. Stephen Lin menelepon kembali, tetapi telepon dimatikan. Melihat ponselnya, Stephen Lin berpikir sejenak, bangkit dan berjalan keluar rumah. Di sisi lain, di gudang arah barat di utara kota. Saya telah memintanya untuk datang ke sini seperti yang Anda minta, bisakah Anda membiarkan keluarga saya pergi sekarang? Sun Bai memandang Zhao Qing di sampingnya dan bertanya. Oud Sun, terima kasih banyak telah melakukan hal-hal ini untukku, kata Zhao Qing sambil tersenyum. Jangan mengatakan hal-hal ini dengan munafik, biarkan keluargaku pergi dengan cepat, kata Sun Bai. Oke, tidak masalah. Lagi pula, mereka semua adalah keponakan dan cucuku, bukan? Kata Zhao Qing, bertepuk tangan. Setelah itu, keluarga Sun Bai muncul di depan Sun Bai di bawah pengawalan anak buah Zhao Qing. Sun Bai bergegas mendekat dan memeluk keluarganya. Oke, sekarang seluruh keluarga bersatu kembali, kita bisa pergi bersama, kata Zhao Qing. Zhao Qing, apa maksudmu? Sun Bai bertanya dengan ngeri. Tidak ada yang menarik, aku hanya akan mengirim keluargamu untuk menikmati kebahagiaan keluarga. Kata Zhao Qing, melirik bawahannya dan berkata, ayo lakukan. Petik 2. Teriakan datang dari gudang. Zhao Qing berbalik dan berjalan keluar dari gudang. Setengah jam kemudian, Stephen Lin keluar dari gudang. Pintu gudang terbuka sedikit, dan Stephen Lin sedikit mengernyit, merasakan firasat buruk di hatinya. Dia berjalan ke pintu, membukanya dan melihat ke dalam. Melihat ini, ekspresi Stephen Lin berubah. Di dalam gudang, ada mayat di seluruh lantai, termasuk mayat Sun Bai. Stephen Lin masuk ke gudang dan datang ke sisi tubuh Sun Bai. Leher Sun Bai terpelintir dengan aneh, dan sepertinya seseorang meremas lehernya dengan paksa dan mati. Di sekitar Sun Bai terbaring banyak orang dalam kekacauan, termasuk pria, wanita, tua dan muda. Wajah semua orang penuh dengan ekspresi ketakutan. Saat ini, ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin mengangkat telepon. Apakah kamu masih menyukai hadiah yang kuberikan padamu? Suara Zhao Qing datang dari ujung telepon. Bab 1047. Zhao Qing, apakah kamu gila? Membunuh orangmu sendiri? Stephen Lin bertanya dengan tatapan kosong. Orangku sendiri. Tidak, tidak, tidak. Ketika dia bermaksud memberimu energi dari cincin selatan, dia bukan lagi orangnya sendiri. Dia adalah musuhku, kata Zhao Qing. Apakah kamu membunuh keluarga Sun Baiman? Stephen Lin bertanya. Ya, ada beberapa dari mereka di seluruh keluarga, kata Zhao Qing. Kamu akan dihukum oleh surga, kata Stephen Lin. Jadi apa, bagaimanapun, aku tidak terlalu muda, jadi aku akan dihukum oleh Tuhan. Stephen Lin, aku di King Mutang sekarang,
jika kamu ingin membalaskan dendam Sun Bai, kamu bisa datang kepadaku, kata Zhao King. Trik yang sama tidak berhasil kemarin, jadi haruskah kita coba lagi hari ini? Stephen Lin bertanya. Itu benar, aku yakin kamu akan membunuhku jika kamu marah hari ini, kata Zhao King sambil tersenyum. Tunggu aku akan ke sana dalam 10 menit, kata Stephen Lin, menutup telepon, lalu menelepon Dong Jian. Di utara kota, di gudang sebelah barat, keluarga Sun Bai terbunuh. Atur seseorang untuk datang dan mengambil mayatnya, kata Stephen Lin. Mengerti. Petik 2. Setelah menutup telepon, Stephen Lin meninggalkan gudang menuju barat. 10 menit kemudian, Stephen Lin masuk ke rumah tua Lin. Dari memasuki ibu kota kekaisaran hingga sekarang, dia hanya pernah mengunjungi keluarga Lin 1 kali, tetapi hari ini adalah kunjungan keduanya ke keluarga Lin. Melewati halaman keluarga Lin, lalu melewati aula, Stephen Lin akhirnya sampai di sebuah rumah kayu di belakang keluarga Lin. Ada sebuah tanda yang tergantung di rumah kayu dengan kata-kata King Mutang tertulis di atasnya. Ini aula Kingmu, tempat yang telah memerintah keluarga Lin selama ratusan tahun. Stephen Lin masuk dengan kepala terangkat tinggi. Di dalam pintu ada aula, di tengah aula ada meja kayu dengan beberapa tablet peringatan. Tablet peringatan ini adalah tablet peringatan almarhum tetua King Mu Hall selama ratusan tahun. Saat ini, Zhao King sedang berdiri di depan meja kayu, memegang 3 batang dupa. Orang-orang seperti Sun Bai tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula King Mu bahkan setelah kematian, kata Zhao King membelakangi Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di sana tanpa menjawab atau bergerak. Zhao King dengan serius membungkuk 3 kali ke tablet di depannya, dan kemudian memasukkan 3 batang dupa di tangannya ke dalam buluh dupa. Saya berpikir saat itu, 5 tetua King Mu Hall semuanya ada di sana, kuat dan bersemangat. Petik 2. Melihatnya sekarang, saya satu-satunya yang tersisa sendirian di antara 5. Terkadang terdengar, itu sangat menyedihkan. Petik 2. Kata Zhao King, berbalik dan menatap Stephen Lin. Saya sebenarnya tidak suka menggunakan metode kasar untuk menyelesaikan masalah, tapi hari ini saya harus menggunakan metode ini, kata Stephen Lin. Mengapa saya tidak seperti yang Anda pikirkan? Zhao King memandang Stephen Lin dan berkata, saya lebih suka menggunakan strategi untuk menentukan hasil, tapi sekarang saya tidak punya waktu, dan saya tidak punya itu. Suasana hati. Petik 2. Jadi hari ini, kamu harus mati, kata Stephen Lin. Mengapa kamu sangat marah? Sun Bai juga adalah sesepuh King Mu Hall. Dia telah berpartisipasi dalam banyak tindakan terhadapmu sebelumnya. Kamu seharusnya senang dia sudah mati, kata Zhao King. Ada pepatah di Jianghu, anggota keluarga lebih buruk daripada bencana. Anda membunuh keluarga Sun Bai, bahkan anak-anak. Semua orang dan dewa marah, dan semua orang akan dihukum jika mereka mendapatkannya, kata Stephen Lin. Benar-benar mengesankan. Dalam 30 tahun hidupmu, kamu telah membunuh jauh lebih banyak orang daripada ini, kata Zhao King. Beberapa orang pantas mati, kata Stephen Lin. Di mata saya, keluarga Sun Bai pantas mati, dan saya tidak melakukan kesalahan apapun, kata Zhao King. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Stephen Lin menatap Zhao King dan berkata, apakah itu benar atau tidak tergantung pada siapa yang keluar dari sini hidup-hidup pada akhirnya. Petik 2. Kamu selalu sangat percaya diri, bahkan sombong. Kamu tahu bahwa aku akan membuat kebuntuan di sini sehingga kamu tidak bisa pergi, tetapi kamu masih datang sendiri, kata Zhao King. Buntu. Di dunia sekarang ini, saya tidak berpikir ada orang yang memiliki kemampuan untuk membuat jalan buntu bagi saya, kata Stephen Lin. Benarkah? Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar. Mendengar suara ini, murid Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, sosok yang agak familiar namun asing keluar dari ruangan terdekat. Bogut. Stephen Lin tidak bisa menahan teriakan. Orang yang muncul di hadapannya ternyata adalah Bogut.
Terakhir kali Stephen Lin melihat Bogut dalam keadaan mumi, tetapi sekarang, darah dan daging Bogut telah pulih, sehingga memberi Stephen Lin perasaan keakraban dan keanehan. Jika ada orang di dunia saat ini yang dapat membuat Stephen Lin ketakutan, hanya ada satu orang, dan itu adalah Bogut. Terakhir kali dia bertemu Bogut, Stephen Lin hampir terbunuh, dan kemudian Jiayun mengungkap identitas Bogut. Pria super kuat dari peradaban sebelumnya membuat Stephen Lin ketakutan. Dia tidak pernah menyangka Bogut akan muncul di sini hari ini. Selamat datang di Tuhan Yang Maha Esa. Zhao King membungkuk dan berteriak dengan hormat menghadap Bogut. Tuhan Yang Maha Esa. Stephen Lin menatap Bogut, tanpa ragu, langsung memilih untuk mengaktifkan mode pemusnahan. Tapi, sistem terganggu, dan mode pemusnahan tidak dapat dihidupkan. Harap atasi sumber gangguan sesegera mungkin. Petik 2. Benar saja, seperti terakhir kali, mode pemusnahan tidak dapat dihidupkan. Stephen Lin tidak tahu apa yang terjadi dengan Bogut. Dia jelas menggunakan tulang umum tingkat rendah, tetapi itu bisa memengaruhi tulang komandan di tubuhnya. Yang lebih menakjubkan adalah dia bisa mendeteksi Bogut lebih awal. Kerangka umum di tubuh khusus, tapi sekarang tidak ada yang bisa dideteksi. Bogut berdiri tepat di depannya, dan suara di kepalanya tidak menunjukkan bahwa ada kerangka umum di depannya. Aku berkata, suatu hari, aku akan mengambil tulang komandan di tubuhmu, dia bukan milikmu, dan kamu tidak pantas memilikinya, kata Bogut tanpa ekspresi. Aku yang sekarang bukan lagi aku yang dulu, kata Stephen Lin dengan wajah muram. Terakhir kali saya melihat Bogut, progres pengisiannya bahkan tidak sampai 10%, tapi kali ini progres pengisiannya mencapai 21%. Mungkin, dia memiliki kemampuan untuk melawan Bogut kali ini. Ketidaktahuan memberimu keberanian yang tidak perlu, kata Bogut. Ayo, berhenti bicara omong kosong, turunkan kamu dulu, lalu turunkan pohon kehidupan, dan kirimkan semua peninggalan peradaban sebelumnya kepada Tuhan. Stephen Lin berkata dengan ekspresi muram. Terserah kamu, kata Bogut, tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju Stephen Lin. Mata hantu Nether terbuka seketika, memperlambat kecepatan Bogut beberapa kali. Namun, kecepatan Bogut masih mengejutkan Stephen Lin, bahkan jika kecepatannya diperlambat oleh Nether Ghost Eye, itu jauh lebih cepat daripada Zhao Tuntian dan lainnya. Namun, yang memuaskan adalah bahwa Bogut saat ini tidak memberi Stephen Lin perasaan bahwa dia tidak dapat menolak, itu sama sekali berbeda dari terakhir kali kami bertemu. Mungkin ini adalah hasil dari pengisian 21%. Stephen Lin sedikit menekuk kakinya, lalu tiba-tiba berlari menuju Bogut. Kecepatannya juga sangat cepat. Berkedip, keduanya datang di depan satu sama lain. Bang bang bang. Tinju kedua belah pihak mengarah ke satu sama lain seperti tetesan hujan, tetapi yang menakjubkan adalah bahwa setiap pukulan dari kedua belah pihak benar-benar mengenai kepalan tangan satu sama lain. Kekuatan yang kuat meletus dengan tidak hati-hati di tinju kedua sisi. Kali ini, Stephen Lin benar-benar merasakan perbedaannya. Kemajuan pengisian daya 21% sudah cukup baginya untuk menahan serangan dari Bogut. Dia bahkan samar-samar merasa bahwa dia lebih unggul. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Kekuatan tinju Bogut tiba-tiba meningkat pesat. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba ini langsung mematahkan situasi asli di antara mereka berdua. Stephen Lin tertangkap basah dan langsung dikirim terbang. Tanpa jeda, Bogut berakselerasi dan bergegas menuju Stephen Lin dengan kecepatan lebih cepat. Sebelum tubuh Stephen Lin menyesuaikan diri, Bogut sudah tiba di depan Stephen Lin. Terburu-buru, Stephen Lin dengan cepat mengangkat tangannya di depannya. Bogut mengepalkan tangan kanannya, lalu memukul tangan Stephen Lin dengan kepalan lurus yang rapi. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Stephen Lin terbang mundur seperti bola meriam, dan langsung menempel di dinding di belakangnya. Di depan Stephen Lin, tembok itu seperti kertas, dan mudah bagi Stephen Lin untuk melewatinya. Bogut tidak berhenti,
tetapi berakselerasi lagi, dan bergegas keluar dari tempat Stephen Lin jatuh dan datang ke halaman. Di halaman, begitu Stephen Lin menstabilkan sosoknya, Bogut sudah datang di depannya. Kecepatan dan kekuatannya meningkat terlalu banyak. Stephen Lin menatap Bogut dengan ngeri. Saat ini, Bogut setidaknya 50% lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kata lain, beberapa pukulan pertama Bogut hanya menutupi, untuk tiba-tiba menjadi lebih kuat dan mengejutkannya. Bang bang bang, tinju Bogut jatuh seperti badai, tetapi ekspresi wajah Bogut sangat tenang, seolah mengayunkan pukulan berat ini adalah hal yang sangat sederhana dan biasa baginya. Di sisi lain, Stephen Lin jatuh ke dalam rawa. Kecepatan dan kekuatannya tidak sebaik Bogut, bahkan kesadaran bertarungnya sangat berbeda dengan Bogut. Dia hanya bisa ditekan dan dipukuli oleh Bogut, dan sulit untuk membunuh Bogut secara efektif. Apakah kamu sudah mencapai batasmu? Bogut bertanya tiba-tiba. Murid Stephen Lin sedikit menyusut, dan siswa baru itu waspada. Tapi bagi saya, itu hanya 30%, kata Bogut. 30%. Stephen Lin memandang Bogut dengan tak percaya. Dengan muatan 21%, saya tidak bisa mengalahkan Bogut yang hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Apakah Bogut ini benar-benar kuat? Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda 50% dari saya, kata Bogut. Mengikuti kemunculan kata-kata Bogut, aura mengerikan dan dingin menyembur dari tubuh Bogut. Jika Bogut yang dulu terasa seperti singa, maka Bogut yang sekarang terasa seperti monster. Kamu, bagaimanapun juga adalah ras tingkat rendah, dan hanya memiliki nasib ditelan oleh kami Dukes. Setelah Bogut selesai berbicara, dia berjingkat dan naik ke udara, dan kemudian menyapu ke arah Stephen Lin dengan tendangan cambuk yang ganas. Stephen Lin buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Ada bunyi klik. Tulang tangan Stephen Lin patah. Bab 1048. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, tulang tangan Stephen Lin patah. Sejak memiliki tulang komandan, kekuatan tulang Stephen Lin telah mencapai tingkat yang luar biasa. Stephen Lin pernah berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mematahkan tulangnya sendiri. Tak disangka, Bogut mematahkan tulang tangannya dengan kaki cambuk. Tubuh Stephen Lin mundur dengan cepat, dan dalam proses mundur, tulang tangan sembuh secara otomatis. Inilah kengerian tulang komandan, dia melekat pada semua tulang Stephen Lin, begitu tulang patah atau hancur, tulang komandan akan memperbaiki tulang secepat mungkin. Memanggil. Embusan angin bertiup di wajah Stephen Lin. Sosok Bogut muncul di depan Stephen Lin. Stephen Lin terkejut dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Dengan suara teredam, tinju Bogut menghantam perut Stephen Lin dengan keras. Kekuatan yang kuat pada tinju langsung menembus perut Stephen Lin, dan langsung meninju celah di bagian belakang pakaian Stephen Lin. Engah. Stephen Lin memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Saat berikutnya, bang bang bang, pukulan berat dengan kekuatan yang sama mendarat di perut Stephen Lin seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Stephen Lin mundur dengan cepat, mencoba menghindari tinju Bogut, tetapi kecepatan Bogut telah melampaui dia, tidak peduli bagaimana dia mundur. Tidak ada cara untuk menghindari tinju Bogut, dan dia hanya bisa membiarkan tinju ini jatuh ke tanah. Darah menyembur keluar dari mulut Stephen Lin terus-menerus. Diiringi pukulan kuat Bogut, Stephen Lin mendengar suara berderak dari punggung bawahnya. Tulang belakang lumbarnya tiba-tiba patah akibat benturan kepalan tangan Bogut. Tubuh Stephen Lin tiba-tiba berubah menjadi bentuk V, dan tubuhnya terbang mundur lagi. Dalam proses terbang keluar, tulang komandan sekali lagi memperbaiki tulang Stephen Lin. Namun dalam proses pemulihan, Bogut datang lagi. Dia melancarkan serangan sengit ke Stephen Lin dari segala arah dan arah yang berbeda setiap kali dia menyerang. Dia mematahkan tulang Stephen Lin. Tulang Stephen Lin terus mengulang proses patah, diperbaiki, patah, dan diperbaiki. Rasa sakit yang terlibat tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata.
Bahkan Stephen Lin, yang sudah kebal terhadap sebagian besar rasa sakit, masih sangat kesakitan hingga hampir kehilangan kesadaran. Terdeteksi bahwa tuan rumah sedang diserang, tolong evakuasi secepatnya. Komandan Skeleton memperingatkan Stephen Lin. Saat ini, Bogut tiba-tiba berhenti menyerang. Ini memberi Stephen Lin kesempatan untuk mengatur napas, dia mundur beberapa langkah dan berdiri. Darah telah membasahi dada Stephen Lin. Dagunya juga hampir berlumuran darah. Apakah kamu merasakan celah di antara kita? Bogut menatap Stephen Lin tanpa ekspresi dan bertanya. Stephen Lin terengah-engah, hampir tidak bisa berkata-kata. Ini hanya 50%. Selanjutnya, saya tunjukkan 80% dari saya, kata Bogut. 80%. Tubuh Stephen Lin sedikit gemetar. Bogut tiba-tiba mengepalkan tinjunya. KKK. Semburan suara renyah datang dari tubuh Bogut, seolah-olah tulang-tulang itu bergesekan satu sama lain. Aura yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuh Bogut, dan kemudian datang ke arah Stephen Lin seperti tsunami. Stephen Lin mundur selangkah tak terkendali. Momentum itu sendiri membuat Stephen Lin mundur, yang berada di luar kesadaran Stephen Lin. Untuk pertama kalinya, dia menyadari jarak antara dirinya dan pemimpin Dukes, Bogut. Bogut, yang menggunakan 80% kekuatannya, bukan lagi sesuatu yang bisa dia lawan. Itu bahkan bukan apa yang bisa dia lihat. Kekuatannya telah membawanya ke level lain. Bahkan memanggilnya dewa pun tidak berlebihan. Putus asa. Bogut bertanya ringan. Putus asa, kamu punya pegangan. Stephen Lin meraung, lalu bergegas menuju Bogut. Keberanian itu terpuji, tetapi kekuatan tidak cocok dengan keberanian. Bogut berdiri diam dan berkata dengan tenang. Dalam sekejap mata, Stephen Lin sudah tiba di depan Bogut. Kaki Stephen Lin bergerak serempak, menggunakan ketangkasan tingkat atas. Ada beberapa sosok Stephen Lin di samping Bogut. Bogut hanya berdiri di sana, tak bergerak. Tiba-tiba, sosok Stephen Lin ini meninju Bogut pada saat bersamaan. Bogut mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan ke kanan depan. Ledakan. Semua sosok menghilang dalam sekejap. Sosok asli Stephen Lin muncul di sisi kepalan tangan Bogut. Tubuh Stephen Lin membeku. Kali ini, kekuatan tinju Bogut tidak menjatuhkan Stephen Lin. Tidak dipukul ke udara sepertinya lebih baik di tempat kejadian, tetapi bagi Stephen Lin, dipukul ke udara jauh lebih baik daripada tidak dipukul ke udara, karena masih ada proses bongkar muat, dan tidak ada setelahnya. Dipukuli, semua kekuatan akan tetap ada di tubuhnya. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Bogut untuk melakukan ini, tetapi dia jelas tahu bahwa pukulan Bogut menghabiskan separuh hidupnya. Tinju Bogut mengenai tulang dada tepat, dan dengan titik pukulan sebagai pusatnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tulang dada Stephen Lin. Tanpa kemampuan memperbaiki tulang komandan, Stephen Lin mungkin sudah mati hanya dengan satu pukulan. Terdeteksi bahwa tuan rumah terluka parah, dan mode operasi otomatis dihidupkan. Mode operasi otomatis gagal, peringatan, harap segera mengungsi ke area aman. Petik 2. Suara mekanis muncul dalam pikiran Stephen Lin. Kaki Stephen Lin melembut, dan dia duduk merosot di tanah. 80% Bogut, satu pukulan, membuat Stephen Lin kehilangan kemampuan untuk bertarung lagi. Dia duduk di tanah, tidak dapat mengaktifkan mode operasi otomatis, dan juga tidak dapat mengaktifkan mode pemusnahan. Organ dalamnya mengalami trauma parah, dan pendarahan telah terjadi di tubuhnya. Darah mengalir keluar dari mulut Stephen Lin tak terkendali. Bogut berdiri di depan Stephen Lin, menatap Stephen Lin. Manusia tidak memenuhi syarat untuk memiliki tulang komandan. Anda bahkan belum mengerahkan 1% dari kekuatan tulang komandan. Menempatkan tulang komandan pada Anda adalah penodaan tulang komandan, kata Bogut sambil mengangkat tangannya ketekan itu mendarat di kepala Stephen Lin. Tubuh Stephen Lin sedikit gemetar, dia mengangkat tangannya dengan keras, meraih tangan Bogut, dan ingin mendorong tangan Bogut menjauh. Namun,
dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak dapat mempengaruhi tangan Bogut. Pada saat ini, kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba datang dari atas kepala Stephen Lin. Stephen Lin merasa ada sesuatu yang ditarik dari tubuhnya. Menyadari bahwa situasinya salah, Stephen Lin berjuang mati-matian. Namun, perjuangan itu tidak ada artinya. Tangan Bogut mencengkeram bagian atas kepalanya dengan erat, dan kepalanya tidak bisa bergerak sama sekali. Ah! Stephen Lin menjerit kesakitan. Bogut mengangkat tangannya sedikit demi sedikit, dan dengan gerakannya, tetesan cairan keemasan muncul dari atas kepala Stephen Lin, lalu mengembun di tangan Bogut. Peringatan, peringatan, tulang komandan dilucuti, tolong mundur, tolong mundur. Suara peringatan terus bergema di benak Stephen Lin, tetapi Stephen Lin tidak punya cara untuk menghadapinya. Tanpa kerangka komandan, kamu sia-sia, kata Bogut. Tidak, jangan. Stephen Lin menjerit sedih. Dia tidak pernah mengalami kesakitan dan kepanikan seperti itu, bahkan jika dia berada di ambang kematian sebelumnya, perasaan itu tidak seperti sekarang. Pada saat ini, seolah-olah seseorang dengan paksa mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya. Melihat bola yang terbuat dari cairan emas di tangannya, Bogut akhirnya menunjukkan fanatisme di matanya. Ini adalah kerangka komandan. Saat itu, dia hanya menyatu dengan tulang seorang jenderal, dan dia sudah memiliki kemampuan untuk menjadi komandan yang tangguh. Sekarang, jika dia menyatu dengan tulang komandan, bahkan jika Komandan Mark Robbie hidup kembali, itu bukan miliknya. Lawan. Dunia ini milikku, kata Bogut bersemangat. Pada saat ini, suara udara pecah tiba-tiba datang dari langit. Bogut mendongak ke langit. Saya melihat seseorang yang tidak tahu dari mana asalnya, jatuh dengan cepat dari langit. Kecepatannya terlalu cepat. Murid Bogut menyusut sedikit, lalu dia menjentikkan tangannya dan mundur beberapa langkah. Ledakan, ledakan. Sesosok tubuh menghantam tanah dengan keras, menghancurkan seluruh tanah menjadi lubang yang sangat dalam. Cairan emas yang telah dilucuti dari tubuh Stephen Lin juga diintegrasikan kembali ke dalam tubuh Stephen Lin saat ini. Stephen Lin terlempar beberapa meter karena tumbukan besar, dan akhirnya berhenti di sudut tembok. Stephen Lin melihat ke depan. Sosok tua muncul di depannya. Sosok punggung bersandar pada kruk berkepala naga di tangannya. Meskipun dia tidak melihat bagian depan, Stephen Lin mengetahui identitas pihak lain hanya dari tampilan belakang ini. Orang buta, Chen Bing. Stephen Lin saling memandang dengan penuh semangat. Dia memiliki firasat bahwa Chen Bing belum mati. Orang buta, Zhao Qing, yang berdiri di kejauhan dan mengamati pertempuran, menatap orang buta yang tiba-tiba muncul dengan ngeri. Dia tidak menyangka orang buta itu akan muncul di sini. Bukankah dia hancur berkeping-keping sendiri? Siapa kamu? Bogut bertanya, mengerutkan kening pada pria buta itu. Pria di depannya memberinya rasa penindasan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia telah melihat komandan ke-26 saat itu. Aku hanya orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Aku tahu nasibnya adalah milikku. Tolong selamatkan dia demi aku, kata orang buta itu datar. Orang buta, kamu cukup beruntung untuk lolos dari malapetaka. Alih-alih bersembunyi, kamu lari mencari kematian. Hari ini kamu tidak seberuntung itu. Dengan Tuhan Yang Maha Esa di sini, kamu hanya bisa mati, kata Zhao Qing dengan keras. Tuan tertinggi, pria buta itu memandang Bogut dengan mata kosong. Kamu siapa? Lanjut Bogut. Dalam kesannya, tidak ada orang nomor satu seperti orang buta itu. Seperti yang saya katakan, saya hanya orang buta, kata orang buta itu. Karena kamu tidak mau mengatakannya, maka aku akan mengalahkanmu sampai kamu mengatakannya. Stephen Lin, kamu seharusnya merasa beruntung, karena orang ini, kamu memiliki kesempatan untuk melihat 100% diriku. Bogut berkata dengan dingin. Mengikuti kata-kata Bogut, aura Bogut sekali lagi meningkat. 1049. Udara di seluruh halaman tampak tersulut oleh aura Bogut.
Suhu sepertinya naik lebih dari 10 derajat dalam sekejap. Stephen Lin memandangi Bogut di depannya, dan gelombang napas panas keluar dari tubuh Bogut. Mata Stephen Lin melebar. Apakah ini 100% Bogut? Pergilah ke neraka. Bogut meraung, dan bergegas menuju pria buta itu ketika auranya mencapai puncaknya. Orang buta itu berdiri di tempatnya, memegang kruk kepala naga di tangannya. Dari pandangan, itu murni. Jika hatimu tidak bergerak, itu damai. Petik 2. Di dunia yang luas, tidak melakukan apapun itu damai. Suara orang buta itu melayang, seperti nektar, yang sebenarnya membuat suhu di halaman turun banyak dalam sekejap. Saat ini, Bogut sudah mendatangi orang buta itu. Bogut mencakar tangan kanannya dan meraih pria buta itu. Orang buta itu tidak bisa melihat apa-apa, tetapi mengangkat tangannya dengan sangat cepat. Klik, tangan Bogut dengan kuat memegang kruk kepala naga si buta. Kruk berkepala naga terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tetapi berhasil menahan pukulan Bogut. Bang bang bang. Kekuatan yang kuat di tangan Bogut menyebabkan tanah di bawah kaki orang buta itu retak, tetapi tangan orang buta itu tetap stabil seperti pinus kuno. Ekspresi Bogut berubah. Dia tidak menyangka bahwa setelah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang, dia akan ditangkap dengan mudah oleh orang buta itu. Pada saat ini, tangan orang buta yang memegang tongkat itu menyusut sedikit, lalu menyentakkannya. Tangan Bogut menekan tubuhnya secara tak terkendali, menghantam dadanya dengan keras, dan dia mundur beberapa langkah. Orang buta itu melangkah sedikit, dan seluruh orang muncul di depan Bogut dalam sekejap, dan kruk di tangannya berubah menjadi hantu di seluruh langit dan jatuh ke arah Bogut. Bogut bereaksi sangat cepat, mengangkat tangannya untuk memblokir. Bang bang bang. Semua kruk orang buta itu diblokir oleh Bogut. Namun, kekuatan yang kuat pada kruk membuat bebatuan di bawah kaki Bogut terus-menerus hancur, dan tubuh Bogut tenggelam sedikit demi sedikit. Melihat betisnya hampir tenggelam ke tanah, Bogut tiba-tiba melompat mundur, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara dan mendarat di tanah beberapa meter jauhnya. Tidak mungkin bagi manusia untuk mencapai levelmu. Apa kamu? Bogut mengerutkan kening dan bertanya pada pria buta itu. Potensi manusia melampaui apa yang dapat Anda bayangkan, kata pria buta itu dengan ringan. Kamu tidak bisa menjadi manusia. Sama sekali tidak mungkin. Aku akan membunuhmu, lalu aku akan membawamu kembali dan mempelajarinya. Kata Bogut, kakinya mulai mengumpulkan kekuatan. Pria buta itu menjentikkan kruk terdepan di tangannya sedikit. Bentak, sebuah paku tiba-tiba muncul di bagian bawah kruk pendek. Momen selanjutnya. Bang! Dengan suara keras, tubuh Bogut menghilang di tempatnya. Pada saat yang sama, tubuh orang buta itu juga menghilang di tempatnya. Di kejauhan, pupil Stephen Lin tiba-tiba menyusut. Kemampuan neter Gosai digunakan secara ekstrim, tapi dia hanya bisa melihat sosok dua orang melintas di depannya. Saat berikutnya, Bogut dan orang buta itu berpapasan dan berdiri di tempat semula. Keduanya membelakangi satu sama lain, seperti duel pendekar pedang di film. Bogut sedikit gemetar dan menatap dadanya. Di dadanya, ada lubang seukuran koin. Lubang ini menembus seluruh tubuhnya. Engah. Bogut memuntahkan seteguk darah dan terhuyung. Di sisi lain, pria buta itu menoleh dan menatap Bogut tanpa ekspresi. Kamu kalah, kata orang buta itu. Kamu tunggu, aku akan mencari tahu siapa kamu suatu hari nanti. Bogut menatap orang buta itu, dan setelah mengatakan ini, dia berbalik dan memanjat tembok, dan menghilang di antara kerumunan sebelumnya. Melihat Bogut pergi, tubuh lelaki buta itu bergetar sedikit, lalu memuntahkan seteguk darah. Tongkat berkepala naga di tangannya juga jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Stephen Lin bergegas ke sisi pria buta itu dan membantunya berdiri. Apakah kamu baik-baik saja? Stephen Lin bertanya. Aku tidak bisa mati. Pria buta itu menggelengkan kepalanya, lalu memuntahkan seteguk darah lagi. Dapat dilihat bahwa orang buta itu terluka parah. Bunuh Zhao Qing,
lalu bawa aku untuk berobat, kata pria buta itu. Zhao Qing. Stephen Lin menatap Zhao Qing. Di kejauhan, Zhao Qing tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa ceritanya akan berjalan ke arah yang sama sekali berbeda dari ide aslinya. Bagaimana mungkin orang buta itu tiba-tiba muncul? Mengapa dia begitu kuat sehingga dia masih bisa melukai Tuhan Yang Maha Esa? Tuan tertinggi Anda telah pergi, kata Stephen Lin datar. Dengan sekejap, Zhao Qing langsung berlutut di tanah. Patriark, saya bersedia menyerahkan hak pengelolaan real estate Baolong di tangan saya, dan saya hanya meminta Anda untuk mengampuni hidup saya. Zhao Qing berkata dengan penuh semangat. Jika kamu mati, aku juga bisa mendapatkan hak pengelolaan Baolong real estate, kata Stephen Lin sambil berjalan menuju Zhao Qing. Patriark, tidak menginginkannya. Saya pikir saya telah melakukan begitu banyak untuk keluarga Lin selama bertahun-tahun. Tolong selamatkan hidup saya. Patriark, saya mohon, kata Zhao Qing sambil melangkah mundur dengan penuh semangat. Dia mundur sampai ke dinding, seluruh tubuhnya meringkuk di sudut. Stephen Lin berjalan ke arah Zhao Qing. Surga melakukan kejahatan, kamu bisa bertahan, kejahatan yang ditimbulkan sendiri, kamu tidak bisa hidup, kata Stephen Lin, menghadap Zhao Qing dan mengangkat kakinya. Tidak, teriak Zhao Qing. Memanggil. Stephen Lin menendang keluar dan menendang dada Zhao Qing dengan keras. Setelah menyelesaikan Zhao Qing, Stephen Lin kembali ke sisi orang buta itu dan membantu orang buta itu. Aku akan mengirimmu ke perawatan, kata Stephen Lin. Pria buta itu mengangguk, berbalik dan pergi dengan dukungan Stephen Lin. Ada pusat medis tidak jauh dari aula Qingmu, dan Stephen Lin mengirim orang buta itu langsung ke pusat medis. Setelah pengobatan sederhana, orang buta itu telah banyak pulih. Melihat pria buta yang terbaring di ranjang rumah sakit, Stephen Lin memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Tapi sekarang orang buta itu terluka, Stephen Lin tidak tahu apakah harus menanyakan pertanyaan ini. Jika kamu ingin bertanya sesuatu, tanyakan saja. Pria buta itu melihat pikiran Stephen Lin, dan berkata dengan ringan. Mengapa kamu begitu kuat? Stephen Lin mengajukan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Pria buta itu berusia 70-an dan 80-an, dan dia akan mati. Bahkan jika dia begitu kuat sehingga dia tidak terkalahkan ketika dia masih muda, dia seharusnya sudah menurun sekarang. Berbicara secara logis, dia tidak akan pernah bisa bertahan. Serangan Bogut. Inilah yang paling membingungkan Stephen Lin. Karena aku selalu kuat, jawab si buta. Jawaban ini mengejutkan Stephen Lin. Selalu kuat. Jawaban macam apa itu? Mengapa kamu selalu begitu kuat? Stephen Lin bertanya lagi. Ketika saya masih sangat muda, saya tidak bisa melihat apa-apa. Ketika seseorang tidak bisa melihat apa-apa, dia bisa lebih fokus pada hal-hal tertentu, seperti berlatih seni bela diri, kata pria buta itu. Belajar seni bela diri. Stephen Lin menatap pria buta itu dengan heran. Saya mulai berlatih ilmu pedang ketika saya berumur 7 tahun. Saya telah berlatih ilmu pedang sepanjang waktu ketika saya sendirian. Saya telah berlatih ilmu pedang selama 70 tahun, jadi saya sangat kuat, kata orang buta itu. Itu dia. Stephen Lin bertanya dengan curiga. Di luar pandangan, untuk kemurnian, untuk ketenangan pikiran, untuk ketenangan, di dunia yang luas ini, tidak ada orang yang mengganggu pikiran saya. Ketika seseorang menghabiskan hidupnya hanya untuk melakukan satu hal, dia akan mencapai pencapaian yang jauh melampaui apa yang dibayangkan orang lain. Kata orang buta itu. Tapi ini tidak bisa menjelaskan mengapa fungsi tubuhmu masih bisa mempertahankan kondisi yang begitu kuat, kata Stephen Lin. Di aula Qingmu, perusahaan apa yang saya kendalikan? Tanya pria buta itu. Makhluk Titan, kata Stephen Lin. Tree of Life bukan satu-satunya perusahaan bioteknologi di dunia yang meneliti bagaimana membuat manusia menjadi lebih kuat. Kata si buta. Makhluk Titan juga sedang dipelajari. Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya. Pria buta itu mengangguk.
Itu sebabnya tubuhmu memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Bogut, tanya Stephen Lin. Ya, pria buta itu terus mengangguk. Kis. Stephen Lin tersentak. Dia tidak menyangka makhluk Titan di bawah orang buta itu begitu mengerikan. Mereka bisa membuat orang buta yang berusia hampir 80 tahun itu masih memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Bogut, bisa menjadi manusia super. Bagaimana dengan pohon kehidupan saat itu? Mengapa makhluk Titan tidak menjual produk terkait? Jika benar-benar ada produk yang memungkinkan orang seusiamu masih memiliki kekuatan manusia super yang menakutkan, makhluk Titan akan melampaui pohon kehidupan sejak lama, kata Stephen Lin, karena tidak ada produk seperti itu. Kata si buta, tidak ada produk seperti itu. Stephen Lin memandang pria buta itu dengan heran, dan bertanya, jika tidak ada produk seperti itu, lalu apa yang kamu lakukan? Mutasi gen. Pria buta itu berkata, mutasi gen. Stephen Lin menatap pria buta itu dengan heran, dia tidak mengharapkan jawaban seperti itu. Saya adalah anggota dari banyak mata pelajaran klinis. Di antara semua mata pelajaran, hanya saya yang mengalami mutasi gen, yang membuat saya memiliki kekuatan yang jauh melebihi orang biasa. Yang lain semuanya gagal, kata pria buta itu. Begitulah, Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Makhluk Titan masih melakukan penelitian di daerah ini secara diam-diam. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi ke laboratorium mereka untuk mengetahuinya. Sebagian besar kekayaan saya telah diinvestasikan di laboratorium ini. Proyek ini telah berjalan selama 30 tahun, kata dia. Orang buta itu. 30 tahun. Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya, sebenarnya tidak hanya para Titan yang melakukan penelitian, tetapi ada laboratorium penelitian biologi khusus di berbagai negara di seluruh dunia untuk mempelajari bagaimana meningkatkan tubuh manusia, tetapi hasil penelitian mereka semua jauh lebih rendah daripada pohon hidup, kata orang buta itu. Teknologi pohon kehidupan berasal dari era terakhir, kata Stephen Lin. Aku tahu, Duke, kata si buta. Bagaimana kamu tahu? Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Kamu harus tahu bahwa hanya dia dan beberapa pejabat tinggi dari klan naga yang tahu tentang orang Duke. Sekarang orang buta itu juga tahu, yang benar-benar di luar dugaannya. Karena aku pernah bertemu dengan Mark Robbie yang mengajariku ilmu pedang dan menceritakan sejarahnya kepadaku, kata pria buta itu. Marco Robbie, siapa? Stephen Lin bertanya dengan penuh semangat. Mengemudi awan. Petik 2. Bab 1050. Stephen Lin tidak pernah bermimpi bahwa orang buta itu akan melihat Jia Yun, dan Jia Yun juga mengajarkan ilmu pedang kepada orang buta itu. Faktanya, sebelum mengendarai awan untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran untuk pergi ke medan perang asing, dia juga pernah mengunjungi saya dan bercerita tentang Bogut. Dia memberitahu saya bahwa Bogut berasal dari peradaban sebelumnya dan adalah orang yang jahat dan kuat. Dia ingin akan membunuh Bogut di medan perang luar. Dia banyak berbicara dengan saya tentang masa lalu Macrobis, tentang pengalamannya selama bertahun-tahun, dan tentang Anda. Dia mengatakan bahwa Anda dipilih oleh komandan sebelumnya. Dia melihat banyak hal yang familiar dalam dirimu, kata si buta. Ini adalah pertama kalinya pria buta itu mengucapkan begitu banyak kata sekaligus di depan Stephen Lin. Stephen Lin mendengarkan dengan seksama dengan ekspresi serius di wajahnya. Ketika dia berbicara tentang orang-orang Duke, saya berpikir tentang organisasi buah, yang sekarang menjadi pohon kehidupan. Saya tidak mengambil hati hal-hal ini pada awalnya, karena saya tidak pernah berpikir untuk menjadi penyelamat, tetapi setelah sementara, saya menemukan bahwa Zhao Qing sudah menjadi anggota pohon kehidupan, jadi saya dengan sengaja mengungkapkan kekurangan saya dan menyembunyikan kematian saya di belakang layar untuk menyelidiki setiap gerakan Zhao Qing. Pria buta itu melanjutkan. Begitulah, Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Perhatian penuh Zhao Qing ada pada Anda, jadi dia tidak tahu bahwa saya sedang menyelidikinya secara diam-diam. Jadi ketika Zhao Qing membawa Bogut ke ibu kota kekaisaran,
saya memperhatikan orang ini. Saya, Stephen Lin berkata. Ya, pria buta itu mengangguk. Jadi surat yang kamu tinggalkan untukku tadi itu palsu? Tanya Stephen Lin. Itu benar, kata orang buta itu. Mengapa Anda tidak menyingkirkan orang-orang seperti Zhao Qing sendiri, dan kemudian membantu kepala keluarga Lin? Bukankah itu juga memenuhi keinginan Anda yang telah lama disayangi? Stephen Lin bertanya. Orang-orang yang membutuhkan dukunganku tidak cukup untuk menjadi patriark keluarga Lin. Patriark keluarga Lin di masa depan harus cukup mampu untuk membasmi King Mutang sendirian. Yang bisa kulakukan hanyalah memberikan beberapa informasi, itu saja. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini sekarang, keluarga Lin tidak akan ada artinya di tangannya, kata pria buta itu. Jadi begitu. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, tidak heran pria buta itu begitu kuat dan menyaksikan Zhao Qing dan yang lainnya menjaga keluarga Lin. Mereka hanya menganggap Zhao Qing dan yang lainnya sebagai batu ujian untuk menguji kepala keluarga Lin. Nasib, Bogut sangat kuat, kata pria buta itu dengan serius. Aku tahu dia sangat kuat. Stephen Lin tersenyum kecut. Kamu tidak mengerti maksudku, kekuatan Bogut jauh melebihi pemahaman kita, kata pria buta itu. Tidak mungkin, bukankah kamu baru saja menyakitinya? Stephen Lin berkata dengan cemberut. Baru saja, saya berada dalam kondisi terkuat dalam hidup saya. Saya menarik semua kekuatan saya, jadi saya hampir tidak menyakiti Bogut, tetapi kondisi ini hanya dapat muncul sekali. Sekarang saya sangat lemah, apalagi Bogut, bahkan Anda, cukup untuk dengan mudah membunuhku, dan menurut apa yang dikatakan Jia Yun, Bogut tidak dalam masa jayanya sekarang, dan bahkan mungkin tidak memiliki sepertiga dari masa kejayaannya. Dia pernah melihat Bogut di masa jayanya pertempuran dengan komandan, pertempuran mereka menghancurkan perbukitan dan memblokir sungai. Ini bukan yang bisa kita bayangkan sekarang. Saya akan membantu Anda kali ini, dan terakhir kali, akan mungkin saat Bogut muncul kembali lebih kuat dari sekarang. Saat itu, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Pria buta itu berkata dengan serius. Petik 2. Stephen Lin terdiam. Nyatanya, dia juga tahu bahwa kondisi terkuat Bogut jelas bukan dia yang barusan, tapi dia tidak mau mengakuinya di dalam hatinya. Anda tahu, bertahun-tahun yang lalu, Bogut berhasil memilih Komandan Mark Robis. Tulang komandan di tubuh Komandan Mark Robbie harus diisi 100%. Skeleton komandan yang terisi penuh 100%, yaitu skeleton komandan yang telah menyelesaikan tahap lanjutan, semua fungsi harus diaktifkan. Dalam keadaan itu, Bogut mampu bersaing dengan panglima tertinggi, dan sekarang dia hanya dibebankan 21%. Di mata Bogut, dia sebenarnya tidak berbeda dengan memberikannya kepada seorang anak, benar-benar mengecewakan. Kata Stephen Lin dengan senyum tak berdaya. Dia selalu cukup percaya diri dengan kekuatannya, terutama setelah menyerang. Namun, ketika Bogut muncul, dia mengalami pukulan serius satu demi satu. Apa yang menurutnya kuat sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Bogut. 2 kali berturut-turut, dia akan mati jika tidak ada yang membantu. Stephen Lin benar-benar merasakan keputusasaan, itu adalah rasa ketidakberdayaan yang tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, Anda tidak dapat mengejarnya. Lalu bagaimana jika tagihan mencapai 100% suatu hari nanti? Itu mungkin tidak bisa mengalahkan Bogut di masa jayanya. Dan seberapa sulit untuk mengisi daya 100%? Bogut dapat terus mengandalkan buah atau jus untuk membuat dirinya lebih kuat, dan dia hanya dapat menemukan batu energi, tetapi sekarang batu energi harus diberikan kepada orang lain untuk membantu mereka menyatukan kerangka. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak mungkin mencapai pengisian 100% dengan batu energi. Sulit, terlalu sulit, alangkah baiknya jika ada cara lain untuk mengisi daya. Stephen Lin berpikir begitu. Namun, ketika dia memikirkan hal ini, 4 kata tiba-tiba terlintas di benaknya. Jalan menuju evolusi. Dia memikirkan jalur evolusi yang dia masuki di medan perang ekstrateritorial.
Jika dia dapat menyelesaikan jalur evolusi dan mengembangkan kemampuan menggunakan tubuhnya untuk mengisi kerangka di tubuhnya, maka pengisian 100% tidak lagi hanya mimpi. Selama muatannya mencapai 100%, setidaknya ia akan memiliki kemampuan untuk melawan Bogut yang hebat. Hati Stephen Lin yang awalnya dingin, kembali menghangat dalam sekejap. Meskipun jalan menuju evolusi sangat sulit, setidaknya ada jalan yang harus ditempuh. Selama ada jalan, tidak peduli seberapa sulit atau bergelombang jalannya, Stephen Lin memiliki tekad dan keberanian untuk turun. Zoming, sebenarnya, Anda dapat menghubungkan beberapa hal dan memikirkannya. Munculnya Bogut, publisitas pohon kehidupan, dan cara Adipati menjadi lebih kuat. Menggabungkan ini, tidak sulit untuk menemukan bahwa pohon kehidupan hidup itu mirip Bogut. Niat, kata si buta. Niat mereka. Stephen Lin mengerutkan kening, melamun. Setelah sekian lama, mata Stephen Lin tiba-tiba berbinar. Sepertinya aku sudah menemukan sesuatu, kata Stephen Lin. Ceritakan tentang itu, kata orang buta itu. Bogut pasti terluka, dan itu adalah cedera yang sangat serius, jadi dia tidak pernah pulih ke masa jayanya. Dia adalah seorang duke, dan dia harus menambah nutrisi yang cukup untuk pulih, dan sumber nutrisi mereka berasal dari makanan yang kuat. Oleh organisme hidup, menurut informasi yang diungkapkan oleh orang-orang dari organisasi buah sebelumnya, semakin kuat kebutuhan makan seseorang, semakin tinggi kualitas buahnya. Pada tingkat Bogut, meskipun itu adalah buah yang dibuat oleh 10 dewa perang teratas, maka itu juga tidak dapat memenuhi kebutuhan Bogut. Oleh karena itu, organisasi buah harus membudidayakan sejumlah besar orang yang cukup kuat untuk menggunakan orang-orang ini sebagai bahan mentah untuk membuat buah-buahan untuk dimakan Bogut. Inilah mengapa pohon kehidupan tiba-tiba muncul dan menjual jus di seluruh dunia alasannya. Stephen Lin berkata dengan bersemangat. Kamu benar. Pria buta itu mengangguk dan berkata, mereka menggunakan jus untuk mengolah bahan baku yang cukup kuat, dan kemudian membuat bahan mentah menjadi buah-buahan dan memberikannya ke Bogut, agar Bogut dapat pulih dalam waktu singkat. Waktu singkat pada saat yang sama, mereka juga dapat menggunakan efek samping jus buah untuk membuat orang mudah tersinggung untuk menjerumuskan seluruh dunia ke dalam kerusuhan, yang dapat memberi Bogut lebih banyak waktu untuk memulihkan diri. Pohon kehidupan ternyata ini. Stephen Lin mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa apa yang dia katakan pastilah konspirasi pohon kehidupan. Bahkan, tujuan dari pohon kehidupan saat pertama kali diciptakan adalah untuk memberikan pertolongan yang cukup bagi pemulihan Bogut di kemudian hari. Semuanya menjadi jelas, kata si buta. Ya, Stephen Lin mengangguk. Tapi semua ini belum tentu berhubungan denganmu. Pikirkan tentang tujuan kedatanganmu ke ibu kota kekaisaran. Kamu ingin membawa keluarga Lin menjadi milik eksklusif klan Lin. Sekarang setelah tujuannya tercapai, konspirasi pohon kehidupan akan terungkap cepat atau lambat, jadi kamu bisa tinggal di rumah Lin dengan tenang, dan ketika langit runtuh, akan ada seseorang yang lebih tinggi untuk mendukungmu, kata pria buta itu. Mendengar kata-kata pria buta itu, Stephen Lin terdiam sejenak dan kemudian berkata, sebenarnya, apapun tujuanku, pohon kehidupan dan Bogut ditakdirkan untuk menjadi musuhku seumur hidup. Kepada Stephen Lin, saya tidak akan menyusut kembali ke keluarga Lin, dan saya tidak akan puas dengan pencapaian yang telah saya buat sekarang. Saya akan terus naik sampai saya berdiri lebih tinggi dari orang lain, dan langit runtuh dan ada atap yang tinggi. Itu, dan saya berharap bisa menjadi orang tertinggi di dunia. Ini adalah ambisi saya, dan setiap individu atau organisasi yang menghalangi ambisi saya adalah musuh saya, kata Stephen Lin dengan wajah serius. Sesulit apapun jalan ini, apakah kita harus turun? Tanya si buta. Ya, ini jalanku yang benar, kata Stephen Lin. Mendengar kata-kata Stephen Lin, pria buta itu sedikit mengangguk. Tanpa ekspresi lain di wajahnya, dia berkata, karena kamu sudah membuat keputusan, ayo lanjutkan seperti ini. Aku
Saatnya untuk keluar dari panggung keluarga Lin juga. Petik 2. Jika Anda mau, saya dapat memesan tempat untuk Anda di keluarga Lin, kata Stephen Lin. Saya adalah peninggalan milik King Mutang. Menjaga saya tidak kondusif untuk aturan Anda atas keluarga Lin. Sejauh yang saya ketahui, saya telah melakukan apa yang harus saya lakukan. Anda dapat mengambil langkah selanjutnya sendiri, kata orang buta. Melihat pria buta di depannya, Stephen Lin terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" "Hiduplah dengan baik," kata pria buta itu. "Sangat sederhana." Stephen Lin bertanya dengan heran. "Sangat sulit bagi saya untuk menjalani kehidupan yang baik," kata orang buta itu. "Kalau begitu aku berharap kamu hidup bahagia." Stephen Lin tersenyum, lalu mengulurkan tangan dan menepuk bahu pria buta itu, berbalik dan pergi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.